Gas. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan laporan akhir PBL kami yang berjudul Skid Frame atau fabrikasi skid frame. Mata kuliahnya adalah fabrikasi dan produksi pengelasan. Kami berdiri atas 3 kelompok. Yang pertama ada Ilham Fadilah, yang kedua Hafiz Ananta Azwar, yang ketiga ada Habibi. Pada bab pertama akan dibacakan oleh Hafiz Ananta Azwar. Kepada Hafiz dipersilahkan. Oke, pertama di bab pertama itu ada skid frame. Pendahuluan. Skid frame dilakukan untuk mendukung beban proses loadout. Skid frame ini menggunakan baja karbon rendah atau ASTM A36. Baja ini sangat cocok untuk dilakukan pengelasan karena sifat mekaniknya yang sangat kuat dan tangguh. Desain skid frame memiliki peran krusial dalam menjamin keselamatan dan kestabilan suatu struktur. Perhitungan yang cermat terhadap beban yang akan ditopang, pemilihan material yang tepat, serta analisis struktur yang mendalam menjadi faktor kunci dalam merancang skid frame. Desain yang baik akan memastikan bahwa skid frame ini dapat mendistribusikan beban secara merata dan mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan struktur. 1.2 itu ada teori loadout. Loadout pada skid frame itu mengacu pada proses pemindahan skid frame yang telah dirakit dari lokasi fabrikasi menuju ke tempat tujuan akhirnya, seperti kapal, truk, atau lokasi instalasi di lapangan. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, perhitungan yang akurat, dan pelaksanaan yang hati-hati untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan operasi. Prinsip dasar loadout skid frame yaitu pertama ada stabilitas. Skid frame harus dirancang dan diangkut sedemikian rupa sehingga tetap stabil selama proses pemindahan. Dalam melibatkan perhitungan titik berat, distribusi beban, dan penggunaan penahan cok yang memadai. Yang kedua ada kekuatan. Skid frame harus cukup kuat untuk menahan beban selama proses penanganan dan transportasi. Faktor keamanan yang harus diterapkan untuk mengatasi beban dinamis yang mungkin terjadi selama proses pemindahan. Yang ketiga itu ada fleksibilitas. Desain skid frame harus mempertimbangkan fleksibilitas dalam hal ukuran dan konfigurasi untuk mengakomodasi berbagai jenis muatan pada lapangan. Yang selanjutnya ada 1.3 peran dan fungsinya itu pada skid frame ya. Struktur rangka yang berfungsi untuk menahan beban agar tetap stabil pada proses instalasi dan transportasi. Di 1.4 ada struktur umum pada skid frame. Struktur skid frame terdiri dari beberapa elemen utama yaitu seperti penopang dan plat dasarnya. Material yang digunakan tadi kan menggunakan ASTM A36 karena memiliki sifat yang sesuai pada standar fabrikasi struktur baja. Jadi 1.5 ini ada kesimpulan. Solusi praktis yang memadukan kekuatan, fleksibilitas, dan mobilitas yang sangat mendukung pada saat operasional peralatan berat di berbagai sektor industri. Oke, kita lanjutkan ke Habibi untuk bab yang kedua. Oke, langsung saya lanjutkan ke bab 2, pemodelan 2D dan 3D skid frame 2.1 pendahuluan. Pada tahap ini menggunakan pemodelan 2D dan 3D untuk dapat menggambarkan skid frame dengan rinci. Proses ini sangat membantu pada proses fabrikasi dan manufaktur. Laporan ini menyajikan hasil
pemodelan 2D dan 3D dari sebuah skid frame yang dirancang untuk pembuatan skid frame. Proses pemodelan dilakukan menggunakan SolidWorks. Melalui pemodelan ini, kita dapat menganalisis stress, strain, displacement, dan faktor of safety. Lanjut dengan review gambar. Pada gambar yang kita lihat satu skena pada 2D tersebut. Lanjut dengan pemodelan 2D struktur skid frame. Pemodelan struktur skid frame menggunakan software SolidWorks dengan ukuran yang digunakan seperti subbab 2.2. Lanjut pemodelan 3D struktur skid frame. Pemodelan 3D dilakukan menggunakan software SolidWorks untuk menganalisis struktur secara visual dan menganalisa struktur skid frame secara global, lokal, dan faktor of safety. Kesimpulannya, pemodelan 2D dan 3D struktur skid frame sangat penting untuk memastikan desain skid frame sesuai dengan spesifikasi dan standar. Lanjut akan dilanjutkan oleh Ilham Fadilah. Pembuatan scheduling dan RAB, rencana anggaran dan biaya. Pembuatan jadwal atau schedule dan RAB merupakan langkah penting dalam memastikan pelaksanaan proyek fabrikasi berjalan sesuai rencana. Penjadwalan membantu dalam pengelolaan waktu, sumber daya, dan urutan kerja. Sedangkan RAB berfungsi untuk menghitung dan mengontrol biaya yang dikeluarkan selama proses fabrikasi, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Teori dari penjadwalan dan RAB. Teori penjadwalannya adalah proses pengorganisasian waktu untuk setiap kegiatan dalam suatu proyek. Metode yang sering digunakan dalam penjadwalan proyek adalah yang pertama ada Gantt chart, visualisasi jadwal menggunakan diagram batang untuk menunjukkan durasi dan ketergantungan tugas. Yang kedua ada critical path method atau CPM. Ini adalah teknik untuk menentukan jalur kritis dari aktivitas yang memengaruhi durasi proyek. Yang ketiga ada program evaluation and review technique atau disebut PERT. Digunakan untuk analisis probability waktu penyelesaian tugas dengan mempertimbangkan variasi waktu. Sampai berapa ya? Lalu ada teori rencana anggaran biaya atau RAB. Ini adalah dokumen perencanaan yang merinci seluruh biaya yang akan dikeluarkan di suatu proyek yang akan dilaksanakan. Komponen utama RAB meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya peralatan, lalu yang terakhir biaya operasional dan lain-lain. Proses penyusunan jadwal meliputi yang pertama ada identifikasi kegiatan. Ini mencakup seluruh pekerjaan yang harus dilakukan seperti pemotongan material, pengelasan, inspeksi, dan finishing. Estimasi durasi, menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Penentuan urutan kerja, mengidentifikasi ketergantungan antar tugas menggunakan diagram jaring atau disebut network diagram. Pembuatan jadwal akhir, menyusun jadwal dengan alat bantu seperti Gantt chart. Sebagai contoh berikut adalah aktivitas proyek. Karena kami di sini tidak mengikuti rangkaian persiapan material, pemotongan material, kami hanya melakukan analisa struktur kurang lebih dilakukan selama 14 hari. Pengelasan dilakukan oleh anak kelas pagi, inspeksi 1 hari, dan finishing kami tidak mengikutinya juga. Lalu proses penyusunan RAB. Langkah-langkah penyusunan RAB yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan material dan peralatan. Yang kedua,
Penghitungan volume pekerjaan. Menghitung volume pekerjaan berdasarkan gambar teknik yang telah dibuat pada SolidWorks dan spesifikasinya. Lalu ada estimasi harga. Mencari tahu harga material yang dibutuhkan. Lalu perhitungan total biaya. Menjumlahkan seluruh total biaya untuk setiap komponen yang dibutuhkan dalam proyek fabrikasi ini. Lalu kesimpulannya adalah pembuatan jadwal dan RAB sangat penting untuk memastikan proyek fabrikasi berjalan secara efektif dan efisien. Jadwal yang baik membantu mengatur waktu dan urutan kerja dengan optimal, sedangkan RAB membantu memastikan pengeluaran tetap sesuai anggaran. Dengan implementasi yang tepat, kedua tahap ini mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek. Lalu di bab 4 ada analisa kekuatan struktur skid frame. Analisa kekuatan struktur skid frame merupakan langkah kritis dalam memastikan bahwa desain dapat menahan beban yang dilakukan selama operasi. Analisa ini melibatkan perhitungan tegangan, ukuran pengelasan, lokasi kritis secara global dan lokal, dan faktor keamanan menggunakan SolidWorks. Tujuan utama dari analisa memastikan bahwa struktur yang dirancang memenuhi persyaratan kekuatan dan keselamatan. Lalu teori stress strain displacement dan factor of safety. Tegangan atau stres adalah gaya persatuan luas yang dialami oleh suatu material akibat beban yang diterapkan. Tegangan dapat dinyatakan dalam persatuan persamaan berikut. Rumusnya adalah sigma sama dengan gaya dibagi luas penampang. Lalu ada regangan atau strain. Regangan adalah perubahan panjang relatif suatu material akibat tegangan yang diterapkan. Rumusnya E sama dengan delta L dibagi delta O. Delta L adalah pertambahan panjang, delta O adalah panjang awalnya atau panjang mula-mula. Perpindahan atau displacement. Perpindahan mengacu pada perubahan posisi suatu titik dalam struktur akibat beban. Analisis perpindahan penting untuk memastikan bahwa deformasi yang terjadi tidak melebihi batas yang dapat diterima. Lalu ada faktor keamanan atau factor of safety. Faktor keamanan adalah perbandingan antara kekuatan maksimum material dengan tegangan maksimum yang terjadi dalam struktur. Faktor keamanan digunakan untuk memastikan bahwa struktur memiliki cadangan atau toleransi kekuatan terhadap kegagalan. Pemodelan 3D struktur skid frame dibuat di SolidWorks. Ini adalah contoh dari sketsa awal skid frame atau model awalnya. Coba bisa di sini. Atau bisa world map yang 2D-nya. Lalu yang 3D-nya sudah dilakukan pada SolidWorks pada gambar ketiga. Lalu tahapan analisa struktur skid frame di SolidWorks. Tahapan analisa struktur dilakukan pada struktur secara global. Lokal juga dilakukan. Analisa fatigue struktur lokal dan global. Ini yang sudah kami lakukan pada gambar 4. Setup awal pada analisa struktur skid frame ini setelah membuat 3D sketch dan weldment adalah menentukan materialnya, dan material yang digunakan pada simulasi ini adalah Dinsteel Structural 10577 karena material ini yang hampir mirip menyerupai ASTM A36. Ini material aktual yang digunakan pada proses fabrikasi skid frame yang kami lakukan. Dari segi komposisi dan kekuatannya hampir sama. Lalu mengatur kondisi batas atau boundary condition seperti fixed support dan beban. Gaya untuk melakukan simulasi dengan kondisi yang akan dihadapi secara nyata atau aktualnya.
Berikutnya adalah memvalidasi nilai hasil dari simulasi dari desain dan memastikan nilai faktor keamanan berada di atas nilai minimum. Lalu hasil dan pembahasannya. Analisa secara global menunjukkan distribusi tegangan maksimum terjadi pada area gambar 4 dan 5 yang ini, dan nih yang analisa global dengan nilainya 5.667 MPa dan hasil analisa lokal adalah 397.667.000 MPa. Regangan yang dihasilkan berada di dalam batas elastis material ASTM A36, memastikan struktur tetap aman. Kesimpulannya adalah, berdasarkan analisa kekuatan struktur skid frame, pertama, tegangan maksimum yang terjadi berada di bawah kekuatan tarik material ASTM A36. 2. Regangan dan perpindahan yang terjadi masih dalam batas desain yang dapat diterima. 3. Faktor keamanan menunjukkan bahwa struktur memiliki kekuatan yang memadai. Dengan demikian, struktur skid frame yang didesain dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam operasional sesuai spesifikasi desain. Lalu, pembuatan WPS atau Welding Procedure Specification. WPS atau Welding Procedure Specification adalah dokumen penting yang memberikan acuan rinci tentang prosedur pengelasan yang harus diikuti selama proses fabrikasi oleh welder atau tukang lasnya. WPS dibuat untuk memastikan bahwa pengelasan memenuhi standar kualitas dan sesuai dengan spesifikasi. WPS berisi parameter pengelasan yang terkualifikasi seperti essential variable dan non-essential variable. WPS didukung oleh PQR atau Procedure Qualification Record yang merupakan hasil pengujian pengelasan. PQR memastikan bahwa prosedur pengelasan yang ditetapkan dalam WPS menghasilkan las yang berkualitas dan memenuhi standar. 5.2-nya ada teorinya dari tentang pengelasan. Pengelasan adalah proses penyambungan dua atau lebih material logam dengan memanfaatkan panas, tekanan, atau keduanya. Proses ini sering digunakan dalam industri fabrikasi karena efisiensi dan kekuatan sambungan yang dihasilkan. Metode yang umum digunakan adalah SMAW. Teori WPS. WPS dirancang berdasarkan standar internasional seperti ada ASME, AWS, dan ISO. Komponen utama WPS meliputi, pertama ada identitasnya, berisikan nama proyek, kode WPS, dan tanggal pembuatan dari WPS tersebut. Yang kedua ada deskripsi material. Ini spesifikasi material yang digunakan. Di sini kami menggunakan material ASTM A36. Lalu ada parameternya. Ada arus listrik, satuannya ampere, tegangan satuannya volt, dan kecepatan pengelasan atau travel speed. 4. Jenis sambungan. Ada butt joint atau fillet joint. Di sini kami hanya melakukan pengelasan jenis sambungan fillet joint. Persiapan material, metode pembersihan, bentuk bevel, misalnya grinding. Proses pengelasan, ada SMAW, GMAW, GTAW, dan SCAW. Posisinya ada flat atau overhead. Dan jenis elektroda. Dan yang terakhir ada PWHT, proses pelakuan panas yang dilakukan setelah pengelasan. Tujuannya untuk mengurangi tegangan sisa yang terjadi selama proses pengelasan. Di sini kami penjelasan WPS yang digunakan ini adalah contoh WPS yang kami gunakan dari DNV. Lalu jenis pengelasannya di sini SMAW, materialnya adalah ASTM. Lalu parameter prosesnya, ketebalan material, kami kurang tahu karena tidak mengikuti proses pengelasannya. Polaritasnya direct current positif atau DC. Kesimpulannya adalah WPS yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, WPS juga berperan penting dalam audit untuk memastikan kesesuaian prosedur dengan standar yang berlaku.
serta dapat digunakan sebagai referensi dalam kualifikasi welder untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman tentang proses pengelasan. Lalu proses pengelasan dan NDT. Skid frame merupakan struktur dasar yang krusial dalam berbagai industri, berfungsi sebagai landasan bagi peralatan berat seperti perpipaan. Kualitas konstruksi skid frame terutama pada sambungan las sangat menentukan keandalan dan keamanan operasional. Pengelasan adalah teknik utama dalam menyambung komponen skid frame. Namun cacat las yang tidak dapat terdeteksi dapat menyebabkan kegagalan struktur yang berakibat fatal. NDT hadir sebagai solusi untuk memastikan kualitas sambungan las pada skid frame. Lalu di sini ada weld map dan NDT map-nya. NDT map-nya tidak ada, jadi kami menggunakan weld map dua-duanya. Ini adalah weld map-nya. Lalu alat dan bahan ada penetran, yang kedua ada magnetic particle ink, dan yang ketiga ada aceok, alat untuk melakukan NDT proses metode MPI. Lalu tahapan pekerjaan proses pengelasan, yang pertama persiapan material, lalu setup dan fit up, yang ketiga pengelasan, lalu tahapan pengerjaan NDT. Yang pertama kami melakukan visual inspection terlebih dahulu, dilakukan dengan mata telanjang. Kita tidak menggunakan alat apa-apa, hanya menggunakan senter yang untuk mendeteksi cacat, crack, underfill, undercut, dan porositas. Yang kedua, MPI. Pengujian dilakukan menggunakan magnetic particle ink untuk mendeteksi defect yang berada pada permukaan pengelasan. Hasil dari NDT dan rekomendasi. Hasil dari NDT yang telah dilakukan ditemukan masih banyaknya pengelasan yang belum memenuhi standar dan kualitas yang ditetapkan. Rekomendasi dari kelompok kami adalah sebaiknya pengelasan dilakukan oleh welder yang sudah terkualifikasi. Lalu pengelasan ulang menggunakan parameter yang disesuaikan. Lalu yang terakhir, inspeksi rutin untuk memastikan tidak adanya penambahan cacat. Kesimpulannya adalah proses pengelasan dan NDT pada skid frame memastikan struktur skid frame memenuhi standar kualitas dan keamanan. Deteksi dini cacat melalui NDT memungkinkan tindakan untuk mencegah kegagalan di proyek selanjutnya. Lalu, pada bab 7 kesimpulan dan saran akan dibacakan oleh Hafiz. Hafiz, persilakan. Oke, di bab ke-7 ada kesimpulan dan saran. Di 7.1 itu ada kesimpulan berdasarkan seluruh proses yang dilakukan dalam proyek fabrikasi skid frame, berikut adalah beberapa kesimpulan dapat kami sampaikan. 1. Perancangan dan analisis struktur skid frame. Pertama ada pemodelan 2D dan 3D menggunakan SolidWorks berhasil memastikan desain struktur sesuai spesifikasi dan standar fabrikasi. Yang kedua ada analisis kekuatan menunjukkan bahwa struktur skid frame memiliki tegangan, dan perpindahan yang masih dalam batas aman dengan faktor keamanan yang cukup memadai. Kedua ada proses pengelasan dan NDT. Pertama ada proses pengelasan menggunakan metode SMAW dengan parameter yang terukur telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang kedua ada non-destructive testing atau NDT yang dilakukan berhasil mendeteksi cacat seperti crack atau undercut dan porositas. Dan yang terakhir ada 7.2 itu ada saran. Selama proses pengelasan sebaiknya dilakukan oleh welder yang terkualifikasi dengan pengawasan yang ketat untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Oke. Nah, daftar pustakanya yang pertama ada American Welding Society atau AWS D1.1 atau /D1.1M struktural
Welding Code Steel AWS 2020. Yang kedua ada Abidi Fajri Karim, Skid Frame Critical Stress Analysis while skidding loadout of wellhead platform structure di 2018. Dan yang terakhir ada ASTM Internasional ASTM A36 atau ASTM A36M Standard Specification of Carbon Structural Steel ASTM 2022. Baik, cukup sekian dari presentasi kami tentang fabrikasi skid frame. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.